sekian proyek yang saya cita-citakan, proyek kali ini adalah proyek yang dimana saya juga menginginkan dan mencita-citakannya. Proyek kali ini adalah proyek room display, di mana saya bekerja sama dengan salah satu perusahaan yang ada di Tasikmalaya. Saya diminta untuk mendesain room display untuk produk-produknya. Nah, mari kita bahas satu persatu mulai dari tema dan apa saja yang saya butuhkan dalam mendesain ruangan tersebut. Sebelumnya saya tidak pernah se-excited ini dalam mengerjakan salah satu proyek ya. Apa sih yang membuat saya excited di proyek kali ini? Memang di dalam proyek ini memiliki hal yang sedikit berbeda dari proyek-proyek saya sebelumnya. Di antaranya yang paling signifikan adalah saya membuat ruangan di dalam ruangan. Nah, ini yang sedikit memiliki ya kesulitan tersendiri, kemudian tantangan-tantangan tersendiri, di mana saya membuat ruangan yang ruangan tersebut harus saya sesuaikan dengan kondisi yang ada. Kalau berbicara tema, sebetulnya ini bisa dikatakan temanya industrial sih sebetulnya. Disesuaikan dengan produk-produk yang emang mau di display di ruangan tersebut. Di antaranya produk-produk outdoor seperti kegiatan-kegiatan adventure atau kegiatan-kegiatan yang ada di luar ruangan ya. Kalau secara signifikan yang lebih menonjolnya di sini saya menggunakan warna-warna yang gelap. Di antaranya adalah warna hitam dop gitu ya. Kemudian ada beberapa wall yang emang saya set agar terlihat lebih unfinished. Tapi bukan, saya tidak menggunakan batu atau bahan alami, cuman saya aplikasikan produk-produk HPL yang memang teksturnya tekstur batu atau stone. Nah, ini agar memunculkan kesan unfinished sebetulnya ya. Memang terbatas sekali saya ingin mendekorasi ruangan tersebut karena memang tidak boleh ada yang dirubah ya. Jadi di awal kami bersama klien diminta untuk tidak ada perubahan secara teknik sipil atau arsitektur ya. Jadi saya hanya diizinkan untuk menambahkan gitu ya, tapi tidak boleh merubah. Jadi di situ kesulitan saya pribadi, ingin kental rasa industrialnya tapi dengan keterbatasan aturan yang ada gitu ya. Ada satu hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu bahan dasar yang kita gunakan. Ya, kita biasa menggunakan multiplex ya. Nah, multiplex di sini macam-macam ukurannya. Ada yang 1,2, ada yang 1,8 tergantung kebutuhannya. Memang room display ini saya bikin dua muka ya desainnya. Jadi satu muka ke dalam, satu muka untuk ruangan luar gitu. Jadi ketika orang melihat ruangan tersebut udah kelihatan bahwa di situ memang ada displaynya juga gitu. Jadi untuk yang tampak keluarnya itu saya manfaatkan untuk display juga. Namun yang agar terlihat lebih eksklusif saya buat storage kabinet, kemudian dengan pintu kaca agar lebih eksklusif terkesannya. Nah, berbicara kembali lagi ke bahan, bahan yang saya gunakan ini memang paling recommended ya di dunia furnitur atau meubilar ya. Multiplex ini memang direkomendasikan oleh sebagian para ahli di bidang furnitur. Kemudian finishingnya, nah finishingnya seperti biasa saya menggunakan HPL. Satu kelebihannya HPL ini memang rapih ya. Paling
kelemahannya dia itu di sudut-sudut atau pengeleman cara laminate yang kurang maksimal, itu juga akan berdampak ke kualitas kerapihannya. Namun di sini saya menggunakan di setiap sudut-sudut bagian HPL tersebut ada pendempulan ya. Nah, pendempulan ini saya memakai bahan dempul yang memang khusus untuk HPL. Nah, si HPL ini saya berikan warna di project ini atau tipe yang lebih ke wood ya, tekstur wood. Jadi karena sebagian udah ada warna DOP dikombinasikan dengan warna HPL yang tekstur wood. Untuk apa? Karena memang menegaskan bahwa ini sebetulnya bertujuan untuk bahwa temanya industrial. Karena memang klien saya ketika lagi diskusi di awal, dia lebih banyak menginginkan sesuatu yang lebih terkesan natural sebetulnya. Di dalam konsep ini saya juga tidak hanya berfokus kepada visualisasi atau performance atau penampilannya saja. Kita juga berpikir tentang fungsi. Sesuai dengan permintaan klien saya, fungsi yang diutamakan itu kan sudah jelas temanya juga display room ya, room display. Nah, di room display ini untuk produk-produk yang menjadi produk unggulan di perusahaan ini, diantaranya produk topi, t-shirt, kemudian jaket, dan mungkin beberapa hal tambahan seperti kayak misalnya mungkin sabuk atau sepatu mungkin gitu ya. Karena memang saya kurang tahu detail produknya, cuman yang paling jelas di situ yang paling menonjol memang perusahaan ini memproduksi produk-produk topi ya. Nah, berbicara secara keseluruhan, saya benar-benar fokus ke produk-produk yang diminta untuk diinstal di situ atau untuk didisplay di situ. Di antaranya produk topi, makanya saya membuat lebih banyak spot-spot untuk produk-produk topi tersebut. Kemudian juga saya pasang hanger karena memang diminta untuk bisa kalau tidak salah untuk produk kayak sabuk atau produk-produk yang tambahan seperti kayak masker. Saya di situ membuat spot hanger untuk digunakan produk-produk tersebut. Selain itu juga kita udah memaksimalkan dari segi fungsi ya. Namun ada hal yang penting juga, yaitu lighting, pencahayaan. Karena memang jika produk yang akan di-display itu rasanya kurang maksimal kalau tanpa pencahayaan. Jadi saya menggunakan beberapa spot-spot lampu atau lighting untuk memaksimalkan produk tersebut lebih terlihat wah gitu ya. Kalau mengenai kesan apa yang ditonjolkan di proyek kali ini, sebetulnya yang lebih menonjol adalah fungsi ya. Karena memang produk ini atau proyek ini dibuat untuk memaksimalkan fungsi storage atau penyimpanan. Jadi kita lebih banyak berfokus terhadap penyimpanan. Makanya saya dari mulai desain luar, dan tampak dalam lebih fokus terhadap penyimpanan. Jika berbicara tentang apa yang menjadi beda display room yang saya progres atau saya buat ini dengan display room, mungkin dengan display room lainnya ya, sebetulnya yang lebih menonjol jika display room yang saya tahu, yang saya lihat di kebanyakan tempat, itu hanya berpikir tentang fungsi saja. Nah, pembedanya mungkin itu. Kalau ini kan kita berpikir tentang cahaya, berpikir tentang tema, kemudian rasa dan kesan yang ada. Mungkin yang lebih menonjol sih hanya itu aja mungkin ya. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya review di project kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman atau menjadi inspiring bagi teman-teman yang akan makeover kantor misalnya atau ruangan dan apapun itu. Nah bagi teman-teman yang mau konsultasi desain atau bahkan mau menggunakan jasa kami, teman-teman bisa menghubungi kontak kami yang ada di deskripsi atau bio di YouTube ini. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk tekan subscribe, like, kemudian nyalakan juga loncengnya agar teman-teman bisa terus mengikuti proyek-proyek saya selanjutnya. Baik, terima kasih.